Shalom. Selamat hari Natal BCC. Wow, ini kali kedua seksinya. Oke, siapa yang udah pasang pohon Natal? Ada yang pasang pohon Natal di rumah? Udah ada? Oke, pohon Natal saya patah, jadi nggak bisa dipasang. Saya baru dapat kabar, istri saya bilang pohon Natal bisa disewa sekarang. Pohon Natal, jadi saya lihat sewa pohon Natal ada yang seminggu, ada yang 1 bulan gitu ya, jadi bisa disewa. Ada bahkan pohon Natalnya udah nyampur sama itunya, sama lampunya. Bahkan ada yang muter-muter, banyak banget lah pohon Natal. Jadi pohon Natal ini awal-awalnya itu ada di abad 5-15 di daerah Jerman. Itu orang-orang ngambilin pohon dari hutan, Bapak Ibu, dimasukin ke dalam rumah, dan mereka katakan itu adalah pohon paradise tree. Dengan pemikiran bahwa sejak awal itu Yesus datang ke muka bumi untuk menebus dosa manusia yang ada di Firdaus. Nah, waktu mereka bawa pulang ke rumah, pohon-pohon itu digantungin ornamen-ornamen. Salah satu yang paling banyak digantungin itu adalah buah apel. Karena mereka berpikir bahwa buah pengetahuan baik dan jahat itu apel. Padahal nggak pernah disebut apel di Alkitab. Mungkin juga dragon fruit, kita mana tahu ya. Dia gantungin apel. Nah, tiba-tiba di abad-abad 14 ada sekelompok orang-orang dari denominasi Protestan yang paling tua di dunia. Namanya Moravian Church. Mereka bilang sama orang-orang ini, jangan digantungin apel dong. Kamu tuh harus gantungin Yesus sebagai terang dunia gitu loh. Terus dipertajam lagi sama Martin Luther waktu hidup saat itu. Akhirnya mereka mulai pasang lilin. Masalahnya kan lilinnya nggak seperti yang di tangan kita pakai baterai. Lilinnya lilin beneran. Terjadilah kebakaran akhirnya di mana-mana, di rumah-rumah itu. Jadi janganlah gantung lilin yang ada apinya ya. Nah, dengan berjalannya waktu, pohon Natal kemudian mulai populer di Inggris. Ratu-ratu Inggris ketika lihat tradisi itu, mereka mulai taruh-taruh di tempat mereka. Dan mereka yang pertama kali taruh kado di bawahnya. Karena mereka suka dengan pemberian-pemberian kado. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya, yang ulang tahunnya Yesus, yang tukar-tukar kado kita, gimana? Itu kayak saya ulang tahun, teman-teman saya datang yang tukar kado mereka. Saya cuma bengong ngeliatin. Ya, itulah tradisi ya. Nah, di antara jadi gini, ada 3 pohon sih sebenarnya kalau kita lihat Alkitab itu kan ada pohon pengetahuan baik dan jahat, dan kalau kita belajar Wahyu ada pohon kehidupan, di mana itu memberikan kesehatan kepada semua orang di kekekalan nanti. Di tengah-tengah itu semuanya ada satu pohon yang disitulah Yesus tergantung. Dikatakan he was hung on a tree. Ya, disitulah kalau kita lihat pengorbanan dia yang luar biasa. Harusnya hari ini kita mengerti bahwa masuk ke dalam bulan ini kita dikasih kado yang sangat indah. Nah, saya cuma mau kasih pengertian ini yang sangat dasar, sangat-sangat sederhana sebenarnya, supaya kita mengerti ini dengan baik dan benar. Saya ini 26 tahun pelayanan, saya sedih, paling sedih itu adalah ngelihat orang yang terjebak di dalam ranah agama. Agama Kristen itu nomor 1 di dunia. Agama Kristen itu paling populer lah di dunia. Orang agama Kristen itu banyak. Kita bahkan bisa dilahirkan sebagai orang agama Kristen. Tetapi menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, itu banyak orang nggak ngerti bobotnya, artinya. Pengikut Kristus, itu berarti orang itu mengejar isi hati Tuhan, bukan pemberian Tuhan. Dengan berjalannya waktu, ini terbentuklah agama-agama, termasuk agama Kristen lah, terbentuk ini semuanya. Dengan berjalannya waktu, timbul lagi perselisihan di dalamnya. Makanya terjadilah ribuan denominasi, ribuan sinode, bahkan ribuan tata ibadah. Tata ibadah di mana-mana. Saya udah masuk ribuan gereja, berarti ada ribuan tata ibadah. Ada yang sebelum khotbah pada berlutut. Ada yang mic-nya nancep di sini. Saya nggak bisa kemana-mana, kalau ngomong harus begini nih. Terus kalau buat pernyataan lucu, jemaat nggak boleh ketawa, semuanya tutup mulut. Nanti setelah selesai mereka bilang gini, Pak tadi kita ketawa loh Pak dalam hati. Karena nggak boleh berisik Pak, katanya gitu. Jadi macam-macam, ada yang nggak boleh ada drum gitu ya. Nah, terus dengan berjalannya waktu, nanti pemimpin sama pemimpin saling ribut, saling mengejek gereja. Kamu nggak sehebat gereja saya, misalnya gitu. Jemaat juga gitu. Gereja kamu nggak tepuk tangan, kering katanya gitu. Jemaat yang gerejanya nggak tepuk tangan, mencibir gereja yang tepuk tangan. Gereja kamu tepuk tangan mulu, nggak menghormati hadirat Tuhan katanya gitu. Itu nggak ada habisnya lah. Itu terus berkutat di situ. Nah, kalau kita tarik lebih dalam lagi, semua agama itu berusaha untuk datang atau mencari Tuhan. Agama kan gitu, mencari Tuhan, mencari sosok ilahi yang lebih berkuasa daripada dia. Dan manusia kemudian mulai menimbulkan semua tata ibadah ini. Pernah berpikir nggak? Satu-satunya Tuhan yang hidup,
yang turun dari tahtanya. Bahkan tadi kita nyanyikan, firman menjelma jadi manusia. Itu cuma Yesus. Cuma dia datang kepada kita, dia buka dirinya, dan dia bilang begini sama kita, ikut aku, that's it. Dia gak pernah bilang gini, ikut aku, tapi kamu agama Kristen dulu. Gak ada, gak pernah begitu. Nah, ketika kita terjebak di dalam ranah agama, saya gak katakan agama itu jelek loh ya. Jadi saya selalu ingatkan jemaat begini, hormati agama, hormati sinode, hormati denominasi, hormati tata ibadah, kejar Yesusnya. Hormati itu hormati, itu sarana soalnya, udah hormati aja, jangan dikultuskan. Bahkan gak boleh kultuskan hamba Tuhan, bahaya. Hamba Tuhan hanya penyabar keselamatan, bukan mediator. Mediatornya Yesus kok. Ya. Jadi semua kita kalau disetarakan gitu, semua kita tuh punya roh yang sama, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita semuanya. Saling mendoakan nggak apa-apa, tetapi jangan kultusin orang gitu loh, jangan dikit-dikit. Makanya saya 26 tahun ini, 90% orang datang kepada saya pasti minta doanya begini. Doain dong Pak, bisnis lagi seret. Doain dong Pak, anak supaya cepat dapat jodoh. Doain dong Pak, barang ketahan di bea cukai. Begitu aja semuanya. Lama-lama ya saya ngerasa apa tau gak? Tuhan itu dewa, saya dukun. Bener dong? Kayak gitu aja udah lama-lama. Akhirnya yang terjadi adalah kita berkutat di dalam itu semuanya. Dan akhirnya kita gak pernah bertumbuh. Akhirnya kita gak pernah yang namanya mengaktifkan iman kita. Dan akhirnya kita begitu aja hidupnya. Dan akhirnya banyak orang kecewa sama Tuhan. Karena yang dikejar pemberian-pemberian Tuhan terus. Gak pernah pengertian-pengertian seperti begini nih. Selagi saya lagi menunggu jawaban doa, itu kesempatan saya mengalami penyertaan Tuhan. Gak pernah dibahas akhirnya. Padahal itu yang paling penting. Kita ngejar-ngejar jawaban doa terus. Kapan sih Tuhan? Gimana sih Tuhan? Dan seterusnya. Akhirnya yang terjadi orang kecewa semua sama Tuhan. Saya waktu disembuhkan kanker tahun 2019. Saya divonis mati 3 bulan. Waktu saya disembuhkan, orang-orang banyak lah datang kepada saya ngomong ini, Bill, kamu dapat mujizat kesembuhan. Bukan. Mujizat yang saya terima adalah saya, istri, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Tuhan kalau sembuhin kita, Tuhan kalau pulihin hidup kita, tinggal balik tangan, kelar semuanya. Tetapi yang namanya perubahan karakter memerlukan respon daripada kita semuanya. Jadi akhirnya di dalam semua yang namanya proses, ambillah keputusan, saya mau berubah. Saya mau mengalami penyertaan Tuhan. Itu artinya pengikut Kristus. Kalau orang sekedar hanya beragama aja, ya udah, dia hanya berpikir pokoknya kalau saya punya Tuhan, hidup saya akan mudah gitu aja. Mudahnya dalam keinginan dia, ranah keinginannya dia. Udah, kalau keinginan saya tidak tercapai, tidak diingini, ya udah, saya akan kecewa sama Tuhan. Sama seperti bangsa Yahudi pada saat itu. Mereka bilang Mesias karena mereka juga menyorakan Hosana-Hosana, artinya save us, selamatkan kami dari penjajahan Romawi. Mereka mau Yesus datang sebagai Raja Yahudi secara letterlock pada saat itu. Waktu akhirnya mereka tahu bahwa Yesus datang bukan untuk itu, gak lama setelah lagi, salibkan dia. Oh, hari ini saya kan ngomong salibkan dia, Pak. Sama aja. Kalau kita gak dapat keinginan kita bilang apa? Kecewa aku sama Tuhan. Kok gak ngerti sih kenapa sih Tuhan kayak begitu? Udah, gitu aja terus akhirnya hidupnya. Nah, perhatikan ini baik-baik. Kita tarik lagi lebih dalam. Di dalam ranah agama, orang karena berupaya datang kepada Tuhan, berusaha nyenengin hati Tuhan, timbullah komen-komen seperti begini di gereja misalnya. Kamu ikutan pelayanan dong, biar kamu diberkati. Kalau ada orang ngomong begitu sama saudara, tengking mereka dalam nama Yesus dan jauh-jauh dari mereka. Beneran jauh-jauh dari mereka. Harusnya saya mau melayani Tuhan karena terlebih dahulu saya sudah diberkati sama Tuhan. Jangan ngawur gitu loh. Pokoknya kalau ada orang ngomong begitu, tinggalin tuh orang udah. Jangan deket-deket sama dia. Ayo dong pelayanan biar kamu diberkati. Dan saya paling tidak setuju. Kalau orang mau memberikan persembahan, amplopnya diangkat-angkat. Tuhan, balikin ya Tuhan berkali-kali lipat. Bagi saya itu pelecehan Tuhan. Pelecehan itu. Udah uang yang kita di tangan kita udah punya dia. Ya punya dia loh, itu dititipkan sama kita. Kita kasih amplop seolah-olah amplopnya umpan. Tuhan, nih Tuhan umpan ya. Ini aku kasih segini, balikin loh berkali-kali lipat. Saya kalau udah ada kayak begitu, ya saya kan menghormati dimanapun saya diundang, ya udahlah saya. Kalau ada kayak begitu, saya diam, saya nggak akan pernah ngomong. Saya taruh di bawah amplopnya malahan. Gak setuju saya gitu-gituan. Itu ranah agama. Orang datang kepada Tuhan kayak begitu, pakai kondisi transaksional, tau nggak sama Tuhan. Akhirnya nggak jadi pengikut Kristus.
Diperburuk lagi dengan pengajaran-pengajaran kemakmuran yang terus-terusan dijejelin. Dan akhirnya jemaat-jemaat datang kepada Tuhan tuh ngejarnya itu akhirnya. Kita nggak paham bahwa Yesus datang tuh memberikan kado yang luar biasa. Dan dia bilang begini sama kita. Kamu tuh ya harus belajar dulu untuk menerima yang terbaik. Supaya kamu bisa memberikan yang terbaik. Kebalik-balik sama gereja, ketika ada di dalam sebuah ranah gereja, kita didengungkan apa dari atas mimbar. Ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik, betul nggak? Kita bingung, berikan terbaik ngapain saya? Saya ikutan praise and worship, dengerin khotbah, nyatet. Terus udah gitu persembahan, perjamuan, pulang, apakah itu yang terbaik? Itu hanya bagian kecil. Hanya bagian kecil dari hidup kita, dari porsi hidup kita. Kita sadar gak setelah doa berkat kita keluar dari tempat ini, ibadah jalan terus, bahwa karena saya adalah gerejanya, ini tempatnya, ini gedungnya. Berarti dimanapun saya injakan kaki saya berubah jadi tempat ibadah. Itu juga pemahaman yang harus kita terus jalanin tiap hari. Nah, ini yang saya mau bagikan. Ini intinya begini. Saya, saudara, nggak bisa kasih sesuatu kalau kita nggak punya sesuatu itu. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu. Saya dan saudara tidak bisa memberikan yang terbaik kalau kita tidak punya yang terbaik. Sesederhana itu. Karena agama terbalik-balik akhirnya. Tetapi karena Yesus datang dan akhirnya salah satunya dia bilang begini sama Marta. Kalau saya bisa artikan dalam bahasa sehari-hari, kamu tuh ngapain sih ribet-ribet, duduk dong seperti Maria, belajar terima supaya kamu bisa memberikan yang terbaik. Itu maksudnya. Format ketaatan yang gak pernah dibahas, belajar terima. Belajar terima sederhana toh, belajar terima. Saya kasih tahu sebuah contoh yang luar biasa. Mungkin dibacanya cepat-cepat, ya akhirnya kita nggak paham. Coba lihat Yohanes 13. Yohanes 13, coba lihat ya, ayat yang ke-21 sampai 26 mengatakan begini. Yohanes 13. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus bilang nih sama murid-muridnya, seorang dari antara kamu akan menjual aku. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkan sama Yesus. Seorang di antara murid Yesus, perhatikan kalimat ini selalu membuat saya merinding kalau baca. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Yang tulis kitab Yohanes siapa? Ya Yohanes lah, Yohanes murid Yesus lah. Setiap kali dia bicara tentang dirinya sendiri, dia bilang murid yang dikasihinya. Kenapa? Karena dia fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Kalau kita nggak ngerti, kita bilang begini, ini orang narsis amat sih. Dia bukan narsis. Dia lagi kasih tahu sama kita bahwa saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Beda sama Petrus yang selalu membanggakan kasihnya kepada Tuhan. Oh, aku udah pelayanan Pak, udah lama Pak. Aku sih cinta Tuhan Pak, gak kayak dia Pak. Aku mah hidupnya kudus Pak, aku sih gak kayak dia Pak. Membanggakan kasihnya kepada Tuhan. Petrus, akhirnya apa? Jatuh toh. Nah, waktu Yohanes nulis ini, terus dia tulis lagi, murid yang dikasihnya itu bersandar dekat kepadanya, bahasa aslinya bersandar di dadanya Yesus, di sebelah kanannya. Perhatikan ayat berikutnya. Kepada murid itu, kepada si Yohanes, Simon Petrus memberi syarat dan berkata, tanyain dong sama Yesus, siapa yang dimaksudkannya. Petrus aja paham bahwa Yohanes itu yang paling dekat. Tanyain dong, yang dia maksudkan siapa gitu. Ditanyain nama Yohanes. Dikatakan murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Satu-satunya murid yang mendapatkan bocoran bahwa Yudas Iskariot akan menjual Yesus. Itu hanya Yohanes. Setiap kali orang fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, dia akan dapat pewahyuan suara hati Tuhan yang orang lain gak dapat. Sesederhana itu. Sekarang kita tarik lagi lebih dalam. Buku Yohanes, Injil Yohanes ketika ditulis, itu bukan Injil sinoptik. Tidak serupa seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dia tulis dengan gaya bahasa sendiri karena dia satu-satunya yang dapat pewahyuan yang berbeda dengan yang lainnya.
Dia tulis Yohanes 1 ayat 1, dan itu merupakan Yohanes 1 ayat 1 merupakan sebuah kejadian yang terjadi sebelum kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kok bisa dapat isi hati Tuhan kayak begitu? Karena dia selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Dia belajar untuk terima yang terbaik. Dia belajar untuk terima kado itu dari Tuhan. Kasihnya Tuhan kepada dia. Tanpa disuruh, waktu semua murid-murid, waktu Yesus ditangkap, murid-murid semuanya kabur. Yang satunya menyangkal, satunya menjual Yesus. Satu-satunya murid yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib siapa? Yohanes. Yohanes. Dengan kata lain, kamu mau tangkap saya sebagai pengikut Kristus, I don't care. Mempertaruhkan nyawanya, dia nggak peduli. Dia nggak usah disuruh, dia memberikan yang terbaik. Itu sebabnya sebelum Yesus mati di kayu salib dititipkan ibunya sama Yohanes, makanya kitabnya Yohanes. Kalau Bapak Ibu mau belajar tentang kasih, bacalah kitab-kitab Yohanes. Karena dia satu-satunya murid yang melihat gurunya mati secara brutal di depannya dia. Itu Yohanes. Dan satu-satunya murid yang tidak mati martir, lari ke Pulau Patmos. Di situ Tuhan mencurahkan sebuah pewahyuan yang luar biasa. Dia tulis lagi untuk kita semuanya. Buku apa? Wahyu. Bayangin Tuhan kasih isi hatinya untuk dia tentang sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang fokus sama kasihnya Tuhan kepada dirinya adalah orang yang hatinya dibukakan sama Roh Kudus untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Makanya orang yang fokus sama kasihnya Tuhan ya, tiba-tiba bisa datang kepada saya ngomong begini, aku baca itu ayat, aku dapatnya begini loh kak. Wah, luar biasa ya. Kalau lihat gaya hidupnya, dia pasti bilang begini biasanya, kalau pagi Tuhan terima kasih buat kasihmu yang tanpa kondisi buat hidup aku. Prinsip hidupnya begitu. Dia paham tentang kasihnya Tuhan kepada dia. Matius pasal yang ke-9. Ini angle yang berbeda lagi ya. Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 10. Seorang pemungut cukai, seorang berdosa, seorang yang istilahnya kalau kita punya teman baik, terus dia tiba-tiba kerja buat penjajah, mungutin pajak, nagihin kita, apa nggak kesel kita? Itu Matius. Matius pasal yang ke-9 ayat 9 mengatakan begini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, follow me. That's it. That's it. Dia nggak pernah bilang ikutlah aku pakai agama Kristen, nggak, ikut aku. Maka berdirilah Matius mengikuti dia karena dia menerima yang terbaik. Dia undang dong teman-temannya yang sesama pemungut cukai. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Matius terima yang terbaik. Karena dia terima yang terbaik, dia pun mendapatkan sebuah pewahyuan yang luar biasa ketika dia tulis Matius pasal yang pertama yang isinya hanya sekedar nama-nama alias silsilah Yesus. Yang kalau kita baca, kita pasti gini, ini kok nama aja semuanya, pusing kita skip ke bawah. Dia lagi kasih hidden gem sama kita. Dia lagi kasih pesan kepada kita bahwa silsilah Yesus ketika dia tulis, itu saya percaya ketika dia tulis dia terkaget-kaget. Mungkin dia menangis dan pasti dia tersenyum karena dia pasti begini pas nulis. Wow. Hah? Kok bisa ya gitu? Karena dia buka gulungan kitab nabi-nabi, dia buka Taurat-Taurat itu, dia lihat satu-satu dan ini yang terjadi. Coba lihat. Saya cuma mau kasih tahu Matius 1 ayat 1 sampai 3 aja deh. Coba ya, coba lihat ya. Matius 1 ayat 1 coba. Dia tulis, inilah silsilah Yesus Kristus. Anak siapa? Anak Daud. Waktu dia tulis anak Daud, dia bilang gini, lah ini orang kan nyuri istri orang. Terus dia tulis lagi, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ini semua masih oke sih ya. Ishak memperanakan Yakub. Yakub oke lah ya. Yakub memperanakan Yehuda. Mulai red flag di situ. Ini Yehuda, anak keempat dan saudara-saudaranya. Kemudian ditulis lagi ayat 3. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Terus dia mulai bingung. Ini kan Kejadian 38 waktu dia baca. Ini kan menantunya. Loh, ini ternyata menantunya dihamili sama mertuanya toh. Dia mulai, ini masukin gak ya?
Dia mulai berpikir, masukin gak ya? Terus dia pasti menangis dan dia tersenyum. Dia bilang, wow Tuhan, aku nih pemungut cukai. Pantesan dia mau datang ke rumahku. Jadi waktu dia tulis ini, dia lagi kasih tahu sama kita, Yesus datang buat semua kita orang berdosa. Semua kita orang berdosa. Dicantumin sama dia. Dia tulis namanya Tamar. Dan dia waktu dia tulis lagi ke bawah, dia makin kaget-kaget. Ruth kan bukan orang Yahudi. Ini kan orang Moab. Wow, dia tulis lagi, dan yang paling mencengangkan ketika dia tulis namanya Rahab. Karena dia adalah seorang prostitusi dari Yeriko. Dia tulis, dia tersenyum, dia bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata silsilahmu pun tidak sempurna. Tetapi engkau datang untuk menyempurnakan kita semua ini yang tidak sempurna. Itu Yesus. Itu Yesus. Makanya setiap hari ya, kalau kita baca perjanjian lama, orang tuh gak boleh deket-deket sama hadirat Tuhan. Bahkan ketika ada semak belukar itu, dia bilang sama Musa, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Musa, jangan dekat-dekat. Di perjanjian baru, Marta, kenapa engkau ribet banget? Dekat-dekat sama saya, maksudnya kan begitu. Dulu gak bisa dekat-dekat. Karena gak bisa manunggal sama roh Tuhan, karena belum ada mediatornya. Manusia bisa dilumatkan sama kekudusan Tuhan, bisa mati manusia. Makanya ada imam besar yang harus menguduskan diri, masuk ke dalam ruang maha kudus, berjumpa dengan hadirat Tuhan, dia pun harus kudus. Kalau dia tidak melakukan prosesi-prosesi itu, bisa mati juga dia. Nah sekarang pertanyaan saya, Roh Kudus hidup di dalam kita semua toh? Kok nggak mati? Ayo. Karena setiap hari ada proses namanya sanctification, kita dikuduskan tiap hari sama dia. Itu karena apa? Karena Yesus. Luar biasa kan? Luar biasa. Kita adalah sosok pribadi yang berjalan ke muka bumi ini dengan kuasa yang luar biasa di dalam sini. Kuasa dan otoritas yang luar biasa. Bapak Ibu, murid-murid Yesus yang waktu Yesus ditangkap semuanya kabur. Yesus tenang aja, gak pernah ada tim cadangan, gak pernah ada contingency plan, gak pernah ada murid-murid yang dicadangkan gitu ya. Nah kalau ini gagal pakai ini enggak. Yesus tenang aja, mungkin di ring satunya mereka banyak yang bilang, aduh sayangnya gagal dan lain sebagainya. Dia tenang-tenang aja, karena dia tahu ketika ada kuasa kebangkitan dan ada Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup mereka, mereka akhirnya menjungkir balikan dunia dengan Injil. Dan Bapak Ibu bisa lihat apa yang mereka lakukan. Kalau kita baca kisah para rasul itu adalah Lukas volume 2 gitu. Kita lihat itu semuanya apa yang tercatat dengan mereka. Di tahun 1930-an. Tahun 1930-an. Ada sepasang suami istri datang dari India ke Pasuruan. Kerja sebagai akuntan di pabrik rokok. Dan mereka dua-duanya datang dari kota Chennai, dan mereka kedua orang ini adalah orang Kristen. Mereka kerja di sana, dipanggil untuk kerja, mereka nggak sejahtera, mereka resign, mereka akhirnya meletakkan jabatan, mereka pindah ke kota Batu Malang, mereka mendirikan gereja namanya Gereja Pantekosta. Kedua orang ini adalah opa oma saya, yang saya nggak pernah ketemu. Dan mama saya lahir di sana, dan waktu mereka, sekarang gereja itu masih ada, digembalai oleh sepupu saya. Dan mama saya selalu bilang begini, kamu tahu nggak? Kenapa opa oma kamu itu beragama Kristen? Karena ada satu murid Yesus namanya Thomas, menginjil sampai ke India. Dan kuburnya sampai hari ini masih ada di India. Namanya Saint Thomas. Dia yang memperkenalkan Kristus kepada negara itu. Jadi saya berdiri di sini. Kalau ditelusuri semuanya itu, karena ada satu pribadi yang tadinya ragu-ragu, menginjil, memporak-pondakan India dengan Injil. Matius masuk ke dalam Ethiopia. Dan hari ini Afrika 60% percaya Yesus. Semua dibunuh, semuanya dibunuh. Semuanya mati martir dan mereka tantang kematian. Mereka gak peduli karena mereka lihat kuasa kebangkitan yang terjadi. Makanya mereka katakan begini, oh kita gak peduli karena kematian dikalahkan sama Yesus. Jadi mereka punya prinsip begini, di detik saya tutup mata di bumi ini, di detik yang sama saya bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Karena kematian dikalahkan. Makanya dikatakan sama Paulus, kematian itu adalah keuntungan bagi saya. Itu luar biasa bagi mereka.
Jadi saya cuma mau kita mengerti aja ya. Masuk ke dalam bulan yang indah ini. Belajar untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Dan kalau kita terima yang terbaik, kita akan jadi kado loh bagi orang lain. Kita nggak usah berupaya untuk menjadi baik. Kita akan mengalir karena punya Kristus datang bawa kehidupan yang berkelimpahan toh di dalam sini. Itu mengalir dengan sendirinya. Kita nggak akan bertanya-tanya lagi gimana sih Pak cara ngampuni orang itu gimana sih? Nggak, ngalir udah. Udah ngalir sendirinya. Karena apa? Saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihimu. Alami dulu berarti kan kasih dia kepadamu, baru engkau bisa mengasihi. Karena kita nggak bisa mengasihi orang lain berdasarkan kasih orang itu kepada saya. Nggak bisa. Saya harus mengasihi semua orang berdasarkan kasih Kristus kepada saya. Kalau kita nggak pernah ngalami itu, wah kepahitan gampang udah orang Kristen. Yang kedua, saya mau tutup dengan ini. Coba kita baca sama-sama Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua. Di dalam kelahiran Yesus banyak sekali hal-hal yang terjadi yang indah. Ya, salah satu contoh misalnya ya. Maria dan Yusuf berangkat dari Nazaret karena harus sensus toh ke kota Bethlehem. Mereka itu lagi hamil tua loh, berangkat ke Bethlehem. Waktu di Bethlehem, tiba-tiba Herodes mengeluarkan dekret untuk membunuh anak-anak yang di bawah 2 tahun toh. Mereka kabur lagi kemana? Ke Mesir. Ujung-ujungnya balik lagi kan ke Nazaret. Diputer-puterin semuanya. Tapi dikembalikan sama Tuhan ke tempat asalnya. Itu perjalanan iman mereka. Belum lagi Alkitab mencatat tentang para gembala. Ketika mereka sudah berjumpa dengan Tuhan, mereka berjumpa dengan Yesus. Ketika mereka menyiarkan kabar baik, Alkitab mencatat, bukan banyak ya, semua orang heran tentang kabar baik itu. Semua orang heran. Kenapa? Karena mereka sudah jumpa dengan Yesus. Mereka ketika mengabarkan, mereka bukan ngabarin katanya enggak. Saya udah lihat sendiri. Makanya alami Tuhan dalam hidupmu. Dunia akan heran lihat hidupmu. Karena kemuliaan Tuhan terpancar dari hidupmu. Itu maksudnya. Nah ini sekarang dikatakan begini, Matius pasal yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke para ketua drama. Pada hari ini yang indah ini, bertobatlah. Karena para Majus gak pernah disebut 3. Kadonya 3. Majus gak pernah disebut 3. Oke? Sebelahnya Yerusalem, itu Moab sama Amon gak mungkin. Itu bangsa yang biadab. Jadi kalau kita tarik ke timur, yang paling dekat itu Persia. Jaraknya 2000 kilo. Sampai ke Yerusalem. Catat ini baik-baik, orang Majus tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Mereka nanya dulu sama Raja Herodes. Jaraknya 2000 kilo, dengan berjalan kaki dan pakai ontak, keledai, dan kuda, itu 2 bulan Bapak Ibu. 2 bulan. Di sini ada yang pernah naik Wush, kereta cepat di Indonesia? Ada yang pernah? Ada ya? Beberapa ya, oke. Sekarang banyaklah orang Jakarta kuliner di Bandung, taruh mobil di situ, makan siang, balik lagi, pulang. Itu banyaklah kayak begitu. Jarak 200 kilo ditempuh dalam waktu 30 menit. Kemudian ada feeder lagi 19 menit sampai ke tengah kota bahkan. Udah, ya, gampang. Jakarta Surabaya jaraknya hampir 1000 kilo, itu ditempuh dalam waktu, kalau tadi saya pergi dari Halim 1 jam, sekitar 1 jam 4 menit sampai sini. 2000 kilo mungkin 1,5 jam lah naik pesawat. Banyak orang di Surabaya, Jakarta, kalau ada long weekend ngomong sama temennya, kita long weekend loh minggu depan misalnya. Yuk ke Bali yuk ke Lombok yuk liburan yuk gitu. Gampang kan, tinggal buka Travel, ya kan, lihat tiket-tiket murah. Majus sama Majus, nggak mungkin ngomong gini, Yerusalem yuk. Berapa jauh? 2000 kilo. Berapa lama tuh? 2 bulan. Yuk, seru juga tuh ya. Nggak mungkin. Gak mungkin. Terus kalau kita bacanya cepat-cepat, kita cuma lihat, kita renungkan, lihat bintang terus mau berangkat, gak mungkin juga. Majus itu pasti dapat perjumpaan Tuhan. Sampai kadonya aja detail loh Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya ya. Mana ada orang datang ke rumahnya teman yang anaknya baru kelahiran, biasanya kan kado-kadonya sesuai sama kebutuhan bayinya toh. Ada nggak datang ke rumah teman yang anaknya baru lahir kasih kemenyan? Ada nggak? Dan mau tahu nggak itu mur buat apa? Itu buat balsam orang mati. Kok bisa sih sampai sedetail itu loh?
Ada kemungkinan besar Maria sama Yusuf juga bingung saat itu. Mereka bisa pakai emasnya untuk mereka jadi modal pergi ke Mesir toh. Tapi kemenyan itu adalah lambang daripada imam besar. Karena dia mati sebagai imam besar bagi kita. Itu lambangnya imam besar di Perjanjian Lama loh. Itu dilumuri dengan kemenyan. Mur itu adalah balsem buat orang mati. Dan adalah penangkal sakit. Itu semua tercatat di Alkitab. Sampai kadonya aja detail tentang hidupnya Yesus. Jadi waktu mereka mau berangkat, kalau sampai mereka mau berangkat, perhatikan juga baik-baik, mereka ini orang bijak, wise men, orang pandai. Mereka nggak mungkin cuma sekedar pergi menghampiri raja yang baru lahir, nggak ada istananya. Itu pasti ya, mereka dapat pewahyuan yang luar biasa di timur sana. Dan berkali-kali mungkin ada mimpi, dan mereka akhirnya bilang gini, aku ini harus berangkat. Aku harus berangkat. Tapi ya, ketika mereka akan berangkat dengan temannya, untuk ngajak temannya kan nggak bisa semudah itu. Ada kemungkinan besar mereka datang dengan sebuah kunjungan kenegaraan kepada teman-teman di sekitar mereka, kerajaannya, dan waktu ketemu mereka ngomong begini sama temannya. Bro, sini deh. Aku mau cerita sesuatu, boleh nggak? Tapi istri kamu jangan di sini, kita berdua aja ngomongnya. Aku nih malu ngomongnya soalnya. Ya kenapa? Gini loh, aku kasih tahu ya sama kamu ya. Aku dapat mimpi loh. Berkali-kali loh aku dapat mimpi. Aku ini perlu ke Yerusalem. Aku mau mencari seorang raja yang baru lahir. Aku juga nggak tahu kotanya di mana. Tapi aku pengen nanya sama raja yang ada di Yerusalem. Jaraknya 2000 kilo bro. 2 bulan perjalanan. Dan itu kan is a logistic nightmare. Kita berangkat ke sana, kita harus bawa barang dan lain sebagainya. Dan aku nih ngomong sama stafku aja aku nggak berani. Karena aku juga nggak tahu kita mau kemana. Ini betul-betul perjalanan iman, tapi aku benar-benar mau berangkat. Tiba-tiba tau gak temannya bilang gini, kapan kamu dapat mimpi itu? Beberapa. Lalu dan aku berkali-kali dapatnya. Tahu gak temannya bilang gini, sini. Jangan bilang siapa-siapa ya. Aku juga. Aku gak berani kasih tahu sama istriku, aku gak berani kasih tahu sama siapa-siapa. Itu pasti cikal bakal mereka berangkat. Sejarah mencatat, satu majus kalau berangkat pada saat itu, atau raja atau siapapun orang-orang VIP yang berangkat dari Persia, rombongannya itu 40. Bertobatlah ketua-ketua drama. Kalau Anda mau taruh 3 majus di atas panggung, berarti harus ada 120 orang. 2 tahun lalu saya kasih tahu sama beberapa gereja, pagelaran majus dibatalkan. Mereka bilang gini, Pak, majus 3 aja bajunya mahal Pak untuk jahit Pak. Kalau 120 tekor Pak, kas gereja Pak. Gak usah lah Pak, gak jadi deh Pak gitu. Iya ya Pak, gak mungkin lah cuma 3. Iya gak mungkin lah. Mereka itu perlu asisten. Mereka 2 bulan berangkat. Mereka tuh orang kaya. Mereka tuh berangkat dengan semua kebutuhan mereka. Berarti harus bawa makanan. Bawa makanan buat ternaknya. Dan kadonya mereka yang diberikan kepada Yesus. Kalau dilihat bahasa aslinya, SACKS, bahasa Inggris, sacks of gold. Itu karung. Jadi mereka tuh bawa barangnya banyak banget. Mereka bawa tenda untuk nginep selama perjalanan. Kan gak ada hotel. Gak ada jalan tol, gak ada rest area, gak ada. Mereka tuh banyak banget, belum lagi senjatanya mereka yang mereka harus jaga ini, orang-orang penting ini, 40 satu majus itu. Dan waktu mereka sampai ke Yerusalem, mereka cuma tahu ke istana Herodes toh. Mereka tanya, Bapak Ibu bisa bayangin gak perjalanan iman mereka lagi jalan ke sana itu stafnya pada nanyain, bos mau kemana sih bos? Udahlah kamu jangan bawel nanya-nanya melulu sih. Saya juga gak tahu mau kemana. Sampai akhirnya baru kita bisa baca ayat yang kedua. Ayat kedua ngomong begini, bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dia tanya kepada Herodes, kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Ya bingunglah Herodes. Herodes itu orang Idumea, bukan orang Yahudi, bukan orang Romawi. Bapaknya dekat sama orang Romawi, akhirnya dia diangkat jadi raja Yahudi lah disebutnya. Dia terusik dong. Ketika orang-orang pandai ini kaya-kaya pada datang, tiba-tiba nanya begini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Pikiran dia siapa? Keluarganya dia mungkin ada yang baru melahirkan, betul nggak? Dia cek sama keluarganya, nggak ada toh. Dia mulai rasa terusik loh, anaknya 2 dibunuh loh sama dia. Karena dia menganggap bahwa nanti bisa mencuri tahtanya dia. Istrinya 1 dibunuh sama dia. Dan waktu dia mati, dia sengaja ambil banyak orang dan dia kasih tahu sama stafnya, kalau saya mati itu orang yang saya tangkap bunuhin semuanya. Biar terjadi apa? Keluarganya nangisin. Mereka kata,
supaya terdengar tangisan di kota itu. Begitu insecure-nya nih orang. Itu Herodes. Dia tanya sama semua Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Gak ada yang tahu toh. Di titik ini 120 orang ini mungkin kemungkinan lihat-lihatan satu sama yang lain, dan ada kemungkinan ngomong begini, lah jadi kita harus gimana? Itu kalau mereka nggak dapat jawaban, pulang loh mereka. Bapak Ibu, di ayat yang keempat dan seterusnya, itu roh Tuhan yang hinggap di atasnya Herodes, sehingga dia panggil ahli Taurat. Dia mulai panggil ahli Taurat, dia mulai bilang begini, coba kalian kesini para ahli Taurat, bukain tuh gulungan-gulungan kitab nabi-nabi. Tolong dilihat, ada nggak nubuatan yang mengacu kepada hari ini, yang menyatakan bahwa ada raja yang baru dilahirkan. Makanya ditanya ayat yang keempat, dikumpulkan semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi waktu itu ahli Taurat masuk ke dalam ruangan, mereka buka tuh gulungan-gulungan kitab. Itu 120 rombongan begini-begini nih. Kalau sampai ahli Taurat keluar dari ruangan itu, dan mereka bilang begini, nggak ada bos nubuatannya, pulang semuanya. Oh enggak, Tuhan udah campur tangan soalnya. Tuhan kalau sudah menentukan, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Tuhan akan mempertemukan kita dengan kesempatan yang tepat, untuk bawa kita kepada tujuan Dia yang tepat. Dia bisa gunakan orang sejahat itu, untuk panggil para ahli Taurat. Dan ketika dikatakan di ayat yang kelima, mereka pasti keluar dari ruangan itu, mereka pasti berteriak. Mereka pasti bilang begini, bos, ketemu bos. Di mana? Di Bethlehem, jaraknya cuma 9 kilo dari sini. Di Bethlehem bos, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Nabi siapa? Nabi Mika, pasal yang kelima, ayat yang kedua, dan itu ada di Alkitab kita semuanya. Dibacakan, engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Itu dibacain sama mereka. Bisa bayangin nggak 120 itu peluk-pelukan semuanya. Yes, 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 yes. Itu 9 kilo cuman dari situ. Dan ayat yang terakhir, ayat 11. Mereka sampai ke tempat itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah. Bukan palungan ya, ketua drama, perhatikan. Dan mereka melihat anak itu bersama Maria. Anak ya, bukan bayi ya. Yusufnya disebut? Nggak disebut. Ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya, itu karung bahasa aslinya. Mempersembahkan persembahan emas, kemenyan dan mur. Makanya saya sedih kalau lihat pagelaran Majus, udah cuman 3, bawa persembahan itu kotak kecil gini nih. Udah gitu mereka pergi ke palungan. Orang Majus gak pernah ke palungan. Mereka ke palungan terus mereka ketemu sama siapa? Sama gembala. Hai guys. Mereka gak pernah ketemu sama gembala. Mereka perginya ke rumah, Yesusnya udah jadi anak. Yusufnya nggak disebut, berarti Yusuf lagi kerja, mungkin lagi gojek, saya nggak tahu. Yusufnya nggak ada. Jadi jangan dong, udah orang Majusnya 3, kadonya kecil, kepalungan. Padahal Majus itu cuma dibahas di Matius tok loh. Kenapa nggak dibaca dengan benar? Sedih saya kalau lihat pagelaran Majus kok ngawur semua gini. Gimana sih? Bertobatlah para ketua drama. Saya tidak minta engkau angkat tangan. Bertobatlah dalam hatimu masing-masing ya. Saya mau tutup sama ini. Kalau Tuhan bisa menuntun Majus sampai kepada Yesus, kalau Tuhan bisa menuntun mereka sampai kepada perjalanan iman itu, sebentar kita akan masuk tahun 2025. Kita akan menutup, di tanggal 31 kita akan tutup pintu 2024. Kita akan buka pintu yang tulisannya 2025. Ujungnya kita nggak tahu seperti apa. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, perjalanan kita, kalau kita menjadi pengikut Kristus, berarti kita dipegang tangan kita sama Dia. Betul? Berarti kita lagi dipegang sama seorang pribadi yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Betul? Dia akan tuntun kita. Dia akan pertemukan kita dengan orang yang tepat, dengan kesempatan yang tepat, untuk membawa kepada tujuan yang tepat. Amin. Saya tutup sama ini. Tahun lalu, saya ada undangan khotbah di sebuah mall di Jakarta, namanya Pacific Place, di Jakarta Selatan. Di hari Selasa, jam 7 malam, berarti hari kerja toh. Jakarta,
di hari kerja, di bubaran kerja gitu, jam-jam segitu, rush hour-nya mengerikan lah. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Ke sana biasanya sih kalau hari-hari kalau jam-jam kerja itu cuma setengah jam nyampe lah. Ini karena rush hour jam 7 malam itu berarti 1 jam perjalanan. Jadi saya udah siap-siap jam 6 saya harus berangkat. Saya keluar dari kamar. Di meja kerja saya, biasanya kunci mobil ada di situ. Di rumah saya kalau kunci mobil nggak ada di tempatnya itu berarti ada di tas istri. Karena istri biasa lupaan. Masalahnya waktu kunci mobil nggak ada di meja, tas istri juga nggak ada karena istrinya nggak ada. Istrinya lagi pergi. Jadi saya mulai panik. Aduh, ini kebawa lagi pasti sama dia kan. Saya telepon. Sayang, kamu di mana? Aku lagi meeting. Tunggu. Cek dulu di tas kamu ada kunci mobil nggak? Terjadi mengheningkan cipta. Tiba-tiba ada suara begini, Tuhan Yesus. Kalau dia ngomong Tuhan Yesus itu berarti kunci ada sama dia. Tuhan Yesus, aduh itu berarti kunci di sana. Terus dia bilang, udah tenang. Saya kirim aja sama Gojek. Gojek itu cuma 15 menit, 20 menit sampai ke rumah. Gak bisa lah, saya gak bisa nunggu. Ini udah telat ini saya. Kalau saya nunggu lagi telat sampai ibadah nanti. Udahlah, saya buka aplikasi Gokar. Dan Gokar di jam 6 sore di daerah rumah saya itu biasa nunggu 10 sampai 15 menit. Saya bilang kalau sampai disuruh tunggu 10 sampai 15 menit, saya akan batalin, saya akan naik motor aja, naik GoRide aja. Naik motor aja, udah keringetan deh, bawa baju ganti aja deh ke sana. Saya pencet Gokarnya, gak sampai 1 menit tiba-tiba tintin di depan rumah. Loh, seolah-olah kayaknya dia udah nungguin di depan rumah, seolah-olah gitu. Tuhan terima kasih Tuhan, kok kirim secepat itu mobilnya. Saya masuk ke dalam mobil, cepat-cepat. Di aplikasi Gokar saya gak pernah pakai nama Billy Lantang. Saya pakai nama samaran. Nggak boleh tahu apa namanya. Waktu saya masuk, supirnya, dia lihat HP, dia lihat saya. Dia lihat HP lagi. Dia lihat lagi. Ini Pak Billy Lantang. Iya, aduh mateng. Tiba-tiba dia nangis. Puji Tuhan Pak. Saya lagi banyak masalah Pak. Pak, puji Tuhan Pak, saya baru nonton khotbah Bapak loh Pak, barusan Pak. Saya baru nonton khotbah Bapak dikirimin sama keluarga saya di grup keluarga Pak. Puji Tuhan Pak, Tuhan kirim Bapak ke mobil saya katanya. Di saat-saat saya lagi banyak masalah dan saya butuh konseling Pak. Puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Mas, yuk jalan dulu yuk Mas. Nangisnya sembari jalan Mas, ayo Mas. Telat ini, ayo jalan. Tapi sembari jalan, sembari kita pergi ke sana, boleh konseling Pak? Boleh Mas, ayo yang penting jalan Mas, jalan. Jadi selama perjalanan dia nangis sampai saya kadang-kadang bilang gini, Mas lihat depan loh Mas, jangan lihat depan sana. Puji Tuhan sampai di Pacific Place itu jam 7:05. Masih ada waktu toh. Saya bilang gini, Mas, kita turun ke basement aja. Ntar saya bayarin parkir nggak apa-apa. Kenapa Pak? Karena biar kita bisa berdoa, ada waktu berdoa sebentar, ada waktu nih Mas. Kita doa di lobi, ntar diusir sapam, ke bawah aja gitu. Kita ke bawah. Kita doa di bawah, kita sama-sama berdoa. Saya senang, hati saya dipuaskan, dia juga dipuaskan. Ada suara Tuhan ngomong gini, Bill, makanya kalau ada pintu tertutup, ada penundaan, aku akan mempertemukan kamu dengan orang yang tepat. Udah tenang aja. Dia butuh kamu, kamu juga butuh dia. Kamu butuh ngerti bahwa kalau ada hal-hal kayak gitu terjadi, ngucap syukur aja. Iya ya Tuhan, ngucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh terus kita selesai doa, kita peluk-pelukan di situ. Saya nggak pernah kepikir hari itu saya akan melukin supir Gokar saya, ya kan? Mas Tuhan berkati loh Mas, saya seneng banget, saya juga Pak, terima kasih ya Pak gitu. Terus saya tanya, Mas, itu tadi Mas, waktu saya pencet aplikasi itu semenit kok bisa tiba-tiba depan rumah Mas? Loh Pak, saya baru dropin ibu-ibu sebelah rumah Bapak. Terus saya bilang gini, loh sebelah rumah saya, itu rumah mama saya loh. Ibu yang tua atau yang muda? Oh yang muda, oh itu berarti istri adik saya, baru pulang kantor pasti. Iya Pak. Jadi waktu dia tutup pintu tiba-tiba ting bunyi Pak, sebelah rumah tiba-tiba. Bapak, loh Pak, luar biasa ya Tuhan Pak. Istri saya karena dia feel guilty, dia jemput saya ke ibadah. Udah ntar aku jemput aja katanya. Jadi pas perjalanan pulang, saya ceritain kisah ini dong. Dia bilang gini, makanya kalau kunci ada di tas saya, tenang aja. Itu berarti Tuhan punya maksud. Ya gak gitu juga kali.
Kalau ada penundaan, ada pintu tertutup, mungkin ada bahaya loh di balik itu. Kita nggak tahu. Kan Tuhan Maha tahu. Jadi tenang aja. 2205 semua dipimpin sama Tuhan. Karena semuanya adalah pengikut Kristus. Di tahun ini, di bulan ini, terimalah yang terbaik dulu. Supaya kita bisa jadi kado bagi orang lain. Amin. Karena Kristus begitu luar biasa bagi kita. Dan pengharapan yang indah masuk ke dalam tahun yang baru nanti. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Ngucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di bulan yang indah ini bukan sekedar hanya ritual-ritual saja Tuhan. Tapi betul-betul Natal ini kami mengalami kebaikan Tuhan. Menerima kebaikan Tuhan. Mengerti bahwa Yesus datang membuka hidupnya untuk kami. Kami gak bisa kenal siapapun kalau orang itu gak buka dirinya. Tuhan, Engkau membuka dirimu selebar-lebarnya. Dan Engkau selalu katakan kepada kami semuanya, ikut aku. Tuhan, hari ini kami mau belajar menerima yang terbaik. Belajar menerima kebaikan Tuhan yang tanpa kondisi, kasih Tuhan yang tanpa kondisi dan tanpa syarat. Itu sebabnya hari ini Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kami percaya apapun yang kami sedang lewati, mungkin ada kesulitan hidup apapun itu, tapi kami begitu mau fokus Tuhan kepada tangan Tuhan yang memegang tangan kami, bukan kepada masalah kami. Walaupun hari ini kami lewat lembah kekelaman, tapi itu semuanya hanya sementara. Alkitab katakan itu hanya sementara. We're just walking through, hanya lewat aja Tuhan. Dan kami lewat itu juga bersama dengan Tuhan. Ajari selama penantian kehidupan ini, penantian jawaban-jawaban doa. Ajari kami supaya kami yang berubah. Kami punya karakter yang jadi tahan uji, karakter yang diubahkan sama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menerima yang terbaik, kami jadi kado bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan meteraikan firman ini dan masuk ke dalam tahun yang baru. Kami begitu bersuka cita karena kami memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau Engkau membawa maju segitu jauhnya Tuhan, hari ini Tuhan, Engkau punya rencana yang sangat indah bagi kami. Engkau punya rencana yang sangat-sangat agung bagi kami. Kami serahkan hidup kami, perjalanan iman kami bersama dengan Yesus. Setiap kali kami bangun pagi, kami pasti tersenyum Tuhan, karena kami tahu bahwa kami sudah menerima kado yang terindah dalam hidup kami, yaitu Yesus. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Merry Christmas.